Shalom. Mari kita membuka kembali Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, sidang jemaat, kalau kita lihat satu ayat ini, maka kita melihat ada dua pribadi yang sangat berbeda di sini. Dan ada dua pekerjaan juga yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Sehingga adalah hal mudah untuk membedakan. Karena memang sangat berbeda. Ya. Tetapi banyak orang yang tidak tahu, bahkan orang Kristen yang tidak tahu kebenarannya ini. Ya. Sehingga banyak orang yang mencampur adukkan ketika mendapatkan masalah, kemudian mereka katakan Tuhan sedang mencobai saya, padahal Tuhan tidak pernah mencobai. Ketika kita sakit, kemudian kita mengatakan Tuhan mengizinkan dan memberi saya penyakit supaya saya semakin bergantung pada Tuhan, ya kan? Seringkali kita mendengar kata-kata yang seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan satu ayat ini, bukankah sangat mudah membedakan apakah ini pekerjaan Tuhan atau pekerjaan setan? Nah, seringkali juga orang Kristen itu tidak mau mengakui kebenaran. Doktrin kadang membutakan. Ya, doktrin kadang membutakan. Kita seringkali tidak mengakui kebenaran bahwa ini loh sudah jelas. Di sini dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan kita menghibur diri kita kemudian, tidak, penyakit ini dari Tuhan. Kalau setan tidak mungkin bisa menyentuh aku. Kalau setan tidak mungkin bisa membuat pikiranku ruwet. Itu doktrin. Bahwa orang yang lahir baru, ya, dikatakan tidak bisa dijamah oleh roh jahat. Tetapi secara fakta, kita melihat dan saya juga sering melayani. Orang Kristen pun banyak yang kerasukan. Bahkan kalau mau masuk lebih dalam. WL di beberapa gereja yang saya layani ketika saya doakan. Manifest kok. Kerasukan, saya harus mengusir setan dari WL. Jadi kita harus lihat kebenarannya dan harus jujur pada diri kita sendiri. Bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita pun ada dalam serangan roh jahat. Ya. Dan kita lihat di sini, jujur juga pada diri kita sendiri, pada menurut kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri? Jelas iblis. Ya. Pekerjaannya apa? Mencuri. Mencuri itu dari sesuatu yang penuh misalnya ketika dicuri berkurang. Iya kan? Jadi sama kok. Tabungan kita mungkin dari 100.000 dicuri jadi 90.000. Kesehatan kita awalnya sempurna, sekarang kaki kok agak kaku, ya kan? Ya. Dulu jalan 10 kilometer mungkin kan, zamannya Tuhan Yesus. Ya. Sekarang jalan 5 kilometer sudah tidak kuat. Ya. Kenapa? Ada yang mencuri. Di sini jelas dikatakan mencuri.
mencuri kesehatan, pada akhirnya sampai dalam taraf dibunuh. Ya kan, di sini membunuh. Awalnya dicuri, kemudian membunuh. Ketika penyakit semakin parah, bisa-bisa kita akan menyangkal Tuhan kita. Iman kita hancur. Ini yang disebut membinasakan. Roh, jiwa, tubuh kita terpisah dari Tuhan. Sama dengan ketika uang kita pun mungkin kita hancur, bangkrut, ya kan, dicuri. Kemudian sampai dalam taraf kita putus asa ingin bunuh diri. Dan kemudian kita menyangkal iman kita sampai dalam taraf membinasakan. Dan jelas di sini dikatakan ini pekerjaan pencuri. Ini pekerjaan iblis. Bukan pekerjaan Yesus yang di sini disebut aku datang. Bukan pekerjaan Yesus. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kehidupan Allah, kalau kita ingin lihat kehidupan di sini kan hidup, ini kehidupan Allah. Ya. Ingin lihat kehidupan Allah, gampang, lihat Tuhan Yesus. Itulah kehidupan Allah. Pak, terlalu tinggi Pak kalau Tuhan Yesus. Gampang, lihat Adam ketika dia belum berdosa. Ya. Enggak pernah kan Adam flu kan? Enggak ada. Ya. Bayangkan kita disuruh memelihara, iya kan, halaman 1 hektar aja. Kira-kira sakit pinggang atau enggak itu. Tetapi Adam memelihara taman yang di dalamnya ada 4 sungai besar melewati taman itu. Dan Adam enggak pernah katakan Hawa, injek-injek dong Hawa. Enggak ada. Nah itu loh, itu kehidupan Allah yang ada pada Adam. Nah Tuhan menginginkan kita mempunyai kehidupan yang seperti itu. Sehingga apa yang hilang bahkan Tuhan mau pulihkan lewat pengorbanan Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kalau saya mau sederhanakan, supaya mereka hidup sehat. Supaya mereka hidup kekal. Supaya mereka berhasil dan diberkati. Supaya mereka tidak kekurangan uang. Itu namanya hidup. Ya. Itu namanya hidup. Dan kalau kita lihat kembali, saya mau membawa kita kepada ayat ini sungguh-sungguh. Bukankah mudah kan membedakan 2 pribadi dan 2 pekerjaan ini? Jadi mulai sekarang jangan keliru lagi. Ya. Saya bawa kepada satu ayat di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kembali ayat ini mengingatkan kita setiap atau semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Dari Bapa. Bapa menurunkan semua pemberian yang baik, semua anugerah yang sempurna. Yesus datang untuk memberikan hidup. Bapa menurunkan semua pemberian yang baik. Jelas kan? Dan dikatakan tidak ada pertukaran. Artinya pertukaran sebentar baik, besok jahat. Ya. Bukan seperti itu. Yang baik ya tetap baik. Ya.
Jadi tidak bisa penyakit dikatakan sekarang penyakit kalau kena orang itu baik. Kalau penyakit kena kita, enggak baik. Enggak bisa seperti itu. Penyakit mau kena siapa aja itu pemberian yang tidak baik. Ya. Jadi mudah kan? Mudah untuk menerima ini kan? Mudah. Sehingga untuk tidak sesat pun mudah. Di sini dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Bagaimana bisa sesat? Kalau kita mengatakan yang baik itu dari setan, atau yang buruk itu dari Bapa. Ya, itu sesat. Ya. Sehingga di sini jelas dikatakan, janganlah sesat. Jangan sesat. Supaya tidak sesat, gampang. Pokoknya semua yang baik-baik itu datangnya dari Bapa. Ya. Pokoknya yang hidup bertambah-tambah hidup, ya, itu datangnya dari Yesus. Nah, yang semakin berkurang, ya, itu datangnya dari pencuri. Itu datangnya dari setan. Gampang. Ya. Nah, kemudian saya bawa kembali ke dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ini ayat kesukaan saya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Perhatikan kalimat ini, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Semua orang yang dikuasai iblis disembuhkan Yesus. Berarti semua orang yang dikuasai iblis di sini sakit. Berarti semua penyakit datangnya dari iblis. Anda kalau tidak percaya, bahkan demam pun coba Anda perintahkan roh demam pergi dari tubuh Anda akan lebih cepat sembuh. Padahal kita seringkali pokok kalau demam, ingatnya kan Panadol. Ya kan? Kenapa tidak ingat bahwa semua penyakit datangnya dari setan, dari iblis. Dan kalau semua penyakit dari setan, ketika setannya diusir, maka penyakit pun akan pergi. Tetapi yang jadi masalah, kalau ini berurusan dengan pribadi, maka kita yang akan ngusir, yang akan mengalahkan pribadi yang berkuasa saat itu, harus lebih kuat daripada pribadi yang akan kita kalahkan. Ya. Yang jadi masalah, kalau kita masih takut, maka kita tidak akan bisa ngusir setan. Takut kegelapan, takut etulit, ya kan? Ya, takut sakit, takut miskin, takut, berarti Anda itu lemah dan Anda dikuasai roh jahat. Karena jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak memberi kepada kita roh penakut. Berarti kalau Tuhan tidak memberi kepada kita roh penakut, tetapi kita menjadi penakut, siapa yang memberi? Ya. Nah, di sini kembali kepada pembahasan kita, Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus
butuh pengurapan. Kita pun butuh pengurapan. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan. Perhatikan kata ini, semua orang. Yesus menyembuhkan semua orang sakit. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai setan sehingga mereka sakit. Ya. Senin yang lalu saya didatangi seseorang dari kota lain dan dia dulu disantet, tangannya melepuh, tangannya luka, gatal, seluruh badannya gatal. Dan saya doakan dapat seminggu semuanya mulus, semuanya sembuh. Ya. Kemudian hari Jumat lalu kalau tidak salah dia kirim foto bahwa kumat lagi. Sekarang bukan hanya melepuh, tangannya hitam. Dan saya bayangkan, aduh ini sama dukunnya bonekanya dibakar pasti. Ya, dan itu pecah-pecah hitam. Senin lalu dia datang dan kami berdoa. Dan saya melihat dukun perempuan, saya dapat penglihatan dukun perempuan sedang membakar boneka. Dan saya tengking, kemudian ibu ini dilawat Tuhan. Dan kemudian selesai pamit pulang. Tadi saya tanya bagaimana keadaannya. Dan dia katakan, sudah Pak, bengkaknya sudah hilang. Semuanya sudah tidak gatal. Sudah sembuh. Sidang jemaat. Kalau sudah sampai dalam taraf seperti ini, saya mau katakan, dokter yang terbaik pun tidak akan bisa menyelesaikannya. Kan tidak mungkin kan? Bonekanya yang dibakar itu dikasih paramek kan? Sidang jemaat. Bahwa ini loh pentingnya kita, satu seperti yang kita bahas tadi, mengetahui penyakit atau kejadian ini datangnya dari siapa. Satu. Sehingga mudah nanti menghadapinya. Yang kedua adalah kita mempunyai pengurapan dari Roh Kudus untuk menghadapinya. Tahu tapi tidak berdaya, untuk apa? Ya. Tahu tapi tidak berdaya untuk apa? Bahwa kita harus mengerti kebenaran ini. Kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus kembali kepada kitab-kitab Injil Matius, mari kita lihat. Matius pasal yang keempat. Ayat 23 dan 24, di sini dikatakan, ini kejadiannya setelah Yesus keluar dari padang gurun. Di dalam kitab Injil Lukas dikatakan dalam kuasa Roh Kudus. Ya, dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 10:38 dalam pengurapan, ya, dalam kuasa pengurapan Roh Kudus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Serta melenyapkan, perhatikan, segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua, lihat di sini, semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Perhatikan bahwa segala penyakit, kata segala penyakit. Dan Yesus menyembuhkan mereka semua.
Kemudian kita lihat juga beberapa ayat. Matius pasal 8. Ayat yang ke-14 mulai. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Perhatikan di sini, Yesus mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Bukankah ini gandeng? Ketika Yesus mengusir roh jahat yang menguasai orang yang sakit itu, maka orang sakit itu sembuh. Ya. Ayat yang ke-17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Keluaran 15 ayat 26, di sana dikatakan, akulah penyembuhmu. Jadi jelas di sini bahwa Yesus adalah penyembuh. Namanya adalah penyembuh. Titelnya adalah penyembuh. Ya. Itu saja sudah luar biasa kan? Namanya penyembuh, namanya tabib, namanya dokter. Jadi jelas kan? Yang memberi penyakit bukan Yesus. Karena namanya Yesus, nama Tuhan kita adalah penyembuh. Ya, dokter, tabib. Lebih terkenal lagi Jehovah Rafa. Ya. Nah, bagaimana kalau dokter memberi penyakit kepada seseorang? Maka itu malpraktek. Ya kan? Itu malpraktek. Jadi jelas Yesus tidak melakukan malpraktek. Ya. Lebih daripada itu, dikatakan dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di satu sisi Yesus adalah penyembuh. Di sisi yang lain, semua penyakit kelemahan kita itu diambil dan diletakkan di atas tubuh Yesus. Nah, ketika Anda melihat hal ini, di dalam tubuh kita masih ada penyakit atau tidak? Perhatikan, dialah Yesus yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Semua penyakit kita dipindahkan, semua kelemahan kita dipindahkan ke tubuh Yesus. Maka kebenarannya secara iman adalah tubuh kita sekarang tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan. Karena semuanya ada di tubuh Yesus. Ketika kita merenungkan hal ini saja dan firman ini hidup di dalam diri kita, maka tubuh kita akan sehat. Tidak perlu didoakan pun ketika kebenaran ini menguasai hati dan pikiran kita, maka tubuh kita akan sembuh dengan sendirinya, tubuh kita akan sehat. Anda selalu membayangkan, merenungkan bahwa semua penyakitmu dipindahkan dan sekarang ada di dalam tubuh Yesus. Sehingga dalam hal ini kita berpikir bahwa kita di dalam tubuh kita sekarang tidak ada penyakit. Artinya sembuh. Ya. Matius pasal yang ke-9 .
Ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Serta melenyapkan, perhatikan kata ini, segala penyakit dan kelemahan. Pasal 10 ayat pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan, perhatikan kata, segala penyakit dan segala kelemahan. Anda mungkin tadi mengatakan itu kan Yesus yang memang tugasnya mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tetapi kita kan bukan Yesus. Anda lihat sekarang pasal 10 bahwa ini adalah kerinduan hati Allah yang tidak akan pernah putus sampai di satu generasi. Bahwa ini akan terus berkelanjutan sehingga kita melihat Yesus pun mengimpartasikan kuasanya kepada para murid. Yang tentunya kita tahu kerinduan Allah bahwa nantinya para murid akan mengimpartasikan kuasanya lagi kepada pengikut selanjutnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga mengusir setan secara otomatis juga menyembuhkan segala macam penyakit. Itu adalah kehendak Allah bagi manusia. Sederhananya, Allah ingin kita sehat. Sehingga jangan takut hidup sehat. Karena itu adalah kehendak Allah. Ya. Kadang ada orang yang merindukan untuk sakit. Katanya supaya rendah hati. Katanya supaya mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi kita berbicara tentang kebenaran di sini. Mari kita lihat ada orang-orang yang mengatakan begini. Tapi Paulus kan juga sakit. Paulus kan matanya juga sakit. Ya, sakit mata. Dan tidak bisa disembuhkan. Yuk kita lihat ayat-ayatnya ya. Bahkan Paulus dikatakan berdoa sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Dan ternyata Tuhan tidak menjawabnya, dikatakan. Ya. Bahkan ada satu Alkitab yang memberikan keterangan demi keterangan dan mengajarkan hal ini. Paulus juga sakit, yaitu sakit mata itu. Ya. Tetapi Kenneth Hagin, tokoh iman yang sudah meninggal, dia mengatakan saya tidak sependapat walaupun itu ada Alkitab khususnya. Saya tidak sependapat, tafsirannya itu keliru, dia bilang. Dan Kenneth Hagin menjelaskan di dalam sebuah bukunya tentang Paulus ini. Dikatakan begini. Kita lihat di dalam kitab Galatia. Galatia pasal yang ke-6. Mereka mengatakan Paulus sakit mata dan tidak disembuhkan. Tidak disembuhkannya itu berdasarkan 2 Korintus pasal yang ke-12 ya, yang ketika Paulus berseru minta kasih karunia Tuhan dan Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku. Padahal Paulus sudah berseru sampai 3 kali. Artinya bahwa Paulus tetap dalam penyakitnya. Tetapi kita lihat, ayo. Di dalam kitab Galatia 6 ayat yang ke-11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Nah, beberapa penafsir Alkitab menafsirkan ini adalah Paulus punya masalah dengan matanya. Punya penyakit mata yang tidak bisa disembuhkan. Padahal sebenarnya gaya tulisan ini gaya tulisan yang artinya minta perhatian lebih, ya kan? Kalau zaman sekarang itu digaris bawahnya itu loh. Atau dipertebel gitu loh. Zamannya Paulus katakan lihatlah
bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Kenapa? Karena ini butuh perhatian khusus. Perhatian khusus bagaimana? Karena jemaat Galatia yang sudah dirintis oleh Paulus, mereka itu dipimpin, diajar, dirintis oleh Paulus untuk hidup berdasarkan anugerah, ya, lahir baru dan kemudian dipimpin oleh Roh. Sekarang ujuk-ujuk terima ajaran dari seseorang, kemudian mereka kembali kepada hukum Taurat, kembali kepada daging. Sehingga Paulus katakan, masakan kamu yang sudah memulai dari roh, kembali kepada daging. Nah, dan ini fatal loh, ini fatal menurut Paulus. Karena apa yang dari daging tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Ya, Anda bisa memulai dari roh, kembali kepada daging. Otomatis kita kehilangan keselamatan kekal kita. Oleh karena itu Paulus memandang ini penting. Aku butuh perhatian khusus. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Nah, orang yang berpendapat Paulus sakit itu juga mengambil dari Galatia pasal 4 ayat yang ke-13 mulai. 13, 14, 15. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Lihat, ingat ini Paulus katakan sakit pada tubuhnya. Ya, berarti tubuhnya mengalami sakit. Tetapi bukan berarti ini penyakit jantung atau apa. Kan Paulus seringkali dikatakan, aku seringkali didera, aku dianiaya, mengalami karam kapal, aku dicambuk 39 kali. Jadi tubuhnya luka, Paulus juga pernah dirajam, dan itu sudah dia mengalami kematian. Ya. Tetapi dia bangkit lagi. Tetapi ketika bangkit kan bekas-bekas lemparan batu kan ada. Nah sehingga di sini dikatakan, oleh karena aku sakit pada tubuhku. Ya. Paulus juga mengatakan banyak bekas luka, ya kan, di dalam tubuhnya untuk melengkapi penderitaan Kristus dikatakan. Ayat 14, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang. Di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Nah, ayat ini ditafsirkan, nih loh, lihat Paulus kan sakit mata. Padahal ayo tanggalkan semua pendapat ini. Bukankah cara menafsirkannya mengerti ini? Kan gampang kan? Bahwa jemaat Galatia akan dengan sukarela memberikan segalanya bahkan nyawanya. Yang penting Paulus sehat. Kan gitu aja kan? Itu artinya. Ini bukan berarti Paulus sakit mata dan jemaat Galatia akan rela mengambil matanya untuk digantikan dengan mata Paulus. Bukan. Ini gaya bahasa. Ini gaya bahasa. Ya. Bahwa Paulus yang penuh dengan penderitaan, bahkan penuh dengan luka, itu tetap disambut oleh jemaat Galatia. Yuk kita lihat bandingkan dengan 2 Korintus. 2 Korintus pasal 12.
Ayat 7 mulai, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Nah ini kembali ditafsirkan, ini penyakit. Padahal kalau kita perhatikan suatu duri, ya suatu duri dalam daging, kalau Anda baca di dalam kitab Keluaran, kitab Pentateuch itu tentang Israel, itu duri itu berbicara begini bahwa bangsa Israel disuruh untuk membasmi penduduk Kanaan, ya, supaya kalau itu tidak engkau basmi secara penuh, maka keturunan mereka selanjutnya akan menjadi duri dalam daging. Artinya akan mengganggu kehidupan dari orang Israel. Mengganggu kesejahteraan, ketenangan, keamanan dari orang Israel. Bukan berbicara penyakit kembali. Itu gangguan. Itu berbicara tentang gangguan, rongrongan dari musuh. Ya. Seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Anda perhatikan ayat 10. Tidak mencerminkan ini penyakit di tubuh Paulus karena penyakit artinya penyakit jantung, darah tinggi, kanker, sebagainya. Enggak. Ayat 10 menjelaskan bahwa yang membuat Paulus lemah, ya, itu karena dia sering ada dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Artinya begini, bahwa kemanapun Paulus pergi, ada iblis yang selalu mengikuti dia. Sehingga tidak pernah ada keamanan ketika Paulus datang. Dia mau datang kemanapun di satu kota, pasti kacau. Kenapa? Karena ada iblis yang mengacau. Yang Paulus ditangkap, yang Paulus difitnah, yang Paulus dipenjara, yang Paulus dicambuk, segala macam. Itu sebenarnya yang disebut iblis yang menggocoh. Dan Paulus katakan seakan-akan, kalau Anda bisa bayangkan, Paulus berdoa, Tuhan, singkirkanlah Tuhan iblis ini. Supaya dalam memberitakan Injil aku bisa tenang, tanpa penganiayaan Tuhan, ya kan? Supaya orang-orang bisa tenang mendengarkan firman. Tetapi, karena berdasarkan banyaknya pewahyuan menurut Tuhan, kalau sampai dalam ketenangan, Paulus santai, ya, pengikutnya akan semakin bertambah, Paulus bisa sombong. Tetapi kalau Paulus masuk dalam penganiayaan terus, dimanapun dia hadir ada kekacauan, maka Paulus akhirnya akan mengatakan, bukan oleh kuat gagahku Tuhan, sungguh oleh karena rohmu, aku tidak mampu Tuhan. Oleh karena itu kemudian melihat, selalu dalam suratan Paulus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Karena dimanapun Paulus berada, bayangkan orang terhormat seperti Paulus, diturunkan dari tempat tinggi pakai keranjang, itu kan kalau dibuat film lelucon kan lucu kan. Orang terhormat naik keranjang diturunkan dari atas. Itu loh pengalaman-pengalaman Paulus. Bahwa Paulus minta kasih karunia Tuhan ini supaya iblis yang selalu mengikuti dia dalam penginjilannya itu disingkirkan Tuhan. Tuhan katakan enggak.
Cukup Paulus. Bahkan dalam kelemahan. Coba lihat. Kalau bukan karena Tuhan. Dimasukkan dalam penjara aja. Bukankah cukup kasih karunia Tuhan? Kepala penjara dan seluruh keluarganya diselamatkan. Ya. Ada di perahu yang terombang ambing. Terdampar. Orang-orang di mana perahu itu terdampar. Orang-orang diselamatkan. Disembuhkan. Ini loh ya bahwa semua serangan iblis kepada Paulus diubah oleh Tuhan untuk menjadi kebaikan. Ya. Sehingga Tuhan katakan cukup Paulus, cukup kasih karuniaku cukup. Dan Paulus kemudian katakan aku lebih suka dalam kelemahan. Kalau tidak masalah aku disiksa, tidak masalah aku sengsara. Yang penting orang-orang disembuhkan. Yang penting orang-orang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini loh maksudnya. Jadi jangan salah kira bahwa Paulus itu mempunyai penyakit mata yang membutakan. Tidak. Kebenarannya seperti itu. Karena akan sangat memalukan ketika Paulus yang disebut rasul terbesar menjadi pengikut Yesus yang namanya Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Anda bisa bayangkan lucunya? Anda bisa bayangkan wibawa Tuhan Yesus akan turun sedemikian rupa? Ya. Jadi mari kita lihat di sini. Bahwa inilah kebenaran. Yesus namanya Sang Penyembuh. Yesus diurapi untuk mengusir setan dan menyembuhkan semua orang sakit. Lalu alasan apa bagi kita untuk menerima penyakit, pasrah dalam penyakit, dan pada akhirnya mengatakan, ini penyakit Tuhan yang memberikannya. Bukankah itu penyesatan? Usir. Setiap engkau mempunyai penyakit, apalagi yang sudah dokter tidak bisa sembuhkan. Itu sudah jelas. Pasti setan. Anda harus usir. Ada sebuah kesaksian dari Smith Wigglesworth. Satu saat ada seorang wanita yang datang kepada dia minta didoakan dengan gondok yang besar. Dan selesai didoakan, perempuan ini langsung bersaksi. Padahal gondoknya masih ada. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan menyembuhkan saya. Wah luar biasa, Tuhan sudah sembuhkan saya. Dengan gondok masih ada. Dan setiap dia ketemu dengan orang, dia akan bersaksi seperti itu dengan gondok yang masih ada. Ke orang tuanya juga dia bersaksi, luar biasa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Ya, saya sudah sembuh, gondoknya masih ada. Dan setiap waktu dia lakukan itu. Setahun kemudian Smith Wigglesworth datang ke kota itu lagi. Dan perempuan ini bersaksi lagi. Puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan gondok saya. Gondoknya ada dan semakin besar. Orang-orang merasa heran. Orang-orang mengatakan gila sudah. Dia pulang ke rumahnya. Dia bersaksi lagi kepada orang tuanya. Orang tuanya terakhir ini marah sekali. Marah. Kamu itu gila segala macam disebut sama orang tuanya. Tapi dia tetap puji Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan. Sudah itu dia tidur. Besok paginya dia bangun. Gondoknya hilang semua. Butuh waktu 1 tahun. Apakah kita mau mempertahankan pengakuan iman kita? Butuh waktu 1 tahun. Ketika dia hidup bertekun dengan pengakuan imannya. Berapa ratus orang. Bahkan mungkin berapa ribu orang. Kalau setiap ibadah dia bersaksi. Dan dia ditertawakan. Tetapi yang saya mau tekankan. Bahwa Tuhan selalu berurusan dengan kesembuhan dan kesehatan.
Tuhan tidak pernah memberi penyakit. Tanamkan terlebih dahulu keyakinan iman seperti ini, baru Anda akan mudah untuk disembuhkan dan hidup di dalam kesehatan ilahi. Tetapi kalau doktrin kita sudah mengatakan penyakit ini datangnya dari Tuhan, ya jangan doa minta sembuh. Jangan berobat, iya kan? Itu kan dari Tuhan. Nanti Anda bertentangan menentang kehendak Tuhan, kan dosa. Orang Kristen itu aneh. Katakan penyakit ini dari Tuhan, tapi kok mau dihilangkan dengan pergi ke dokter? Seharusnya kan jangan ke dokter, jangan berobat. Kalau memang yakin ini adalah kehendak Tuhan. Ini Tuhan yang memberikan, berarti Anda sedang mengajak perang Tuhan. Nikmatilah penyakit Anda kalau memang ini dari Tuhan. Tetapi kalau Anda yakin ini dari setan, ini bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah memberi kita kuasa, memberi orang-orang percaya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menyembuhkan penyakit. Anda harus kembali, saya katakan, hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Usir roh penyakit itu dan alamilah kesembuhan. Sidang jemaah. Latih perkataan iman kita. Anda akan sampai dalam taraf mungkin. Awal-awal ngusir sakit kepala butuh waktu 3 hari. Tetapi ketika engkau sakit kepala lagi, usir lagi. Mungkin 1 hari. Ketika engkau sakit kepala lagi, usir. 1 kali usir, sakit kepalanya hilang. Kepalanya tetap. Ya. Sidang jemaah, bahwa perkataan kita, semua otoritas itu butuh dipraktekkan, butuh dilatih. Semakin Anda bergerak di sini, otoritasmu akan semakin bertambah, imanmu semakin bertambah, sehingga hasil yang dicapai itu lebih cepat. Kembali kepada ayat 10 ini, 2 Korintus 12. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Artinya dia merasa tidak berdaya, ya, dalam keadaan yang banyak orang yang mau menganiaya, dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Di sini bukan kelemahan karena sakit, bukan karena sakit. Karena merasa tidak berdaya, terlalu banyak penentang. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Kembali kepada pembahasan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23. Ayat 24. Ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kan kembali bahwa Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di dalam Matius 8 ayat 17 tadi dikatakan, Yesus memikul kelemahan kita. Bahwa dosa membuat kita lemah. Dosa menjadi kelemahan di dalam tubuh kita. Dosa membuat kita sakit.
Dosa membuat tubuh kita itu mengalami sakit penyakit. Dan sekarang dosa itu di mana di dalamnya terkandung juga penyakit dan kelemahan ada di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib. Sehingga kemudian dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena penyakit itu, kelemahan itu sekarang sudah ada di tubuh Yesus. Sehingga tubuh kita sekarang sehat, tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan. Jadi kita lihat bahwa ini loh kehendak Allah. Kalau bahkan Yesus mati supaya kita sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lalu kenapa sih kita keras kepala? Tetap mengatakan ini kehendak Tuhan. Penyakit ini dari Tuhan. Itu kebohongan, itu penyesatan. Yakobus katakan jangan sesat. Jangan sesat. Bukankah sangat berbahaya kalau sudah dikatakan sesat? Nah itu kan sudah bahaya. Ya. Tetapi toh masih banyak orang Kristen yang berpendapat salah. Dan bahkan diajar ayat per ayat seperti ini pun. Belum tentu semua orang Kristen bisa nerima. Kenapa? Loh ini memang pekerjaan roh penyesat. Jangan berkata pada saya, orang itu pinter. Tidak mungkin bisa disesatkan. Buktinya lihat aliran-aliran yang sesat. Ada doktor, ada profesor segala macam. Ketika kau berhadapan dengan roh penyesat, otakmu tidak jalan. Otak kita tidak jalan. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan pada kita dan ayat ini sangat luar biasa. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akan disembuhkan. Kamu telah sembuh. Dan kemudian kita katakan, Pak kalau memang telah sembuh tapi kenapa tubuh saya masih sakit? Ingat semua firman hanya bisa diterima dan terjadi termanifestasi karena iman. Dan iman akan membawa kita masuk di dalam pengalaman. Masuk ke dalam Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Bukan Alfa sampai Omega, Alfa dan Omega. Bahwa sebelum kita sakit, bahkan Yesus di dalam kekekalannya sudah menyembuhkan kita. Pak, tidak bisa diterima oleh akal saya, otak saya. Memang Anda harus belajar menerima firman Tuhan dengan hatimu. Itu kebenarannya. Mau dijelaskan bagaimana Alfa dan Omega? Awal dan akhir. Awal sampai akhir bisa dijelaskan, bisa diterima oleh otak. Tapi Alfa dan Omega, awal dan akhir secara bersama-sama tidak bisa dijelaskan dan diterima oleh otak. Tetapi untuk saat ini mari kita, firman Tuhan katakan sudah disembuhkan. Pak, tapi saya kok masih merasa sakit. Satu, Anda percaya bahwa Anda sudah disembuhkan. Kedua, usir setan itu. Usir setan dari tubuh kita. Anda akan sembuh. Sudah 3 hari Pak belum sembuh. Usir. Gondok aja perlu waktu 1 tahun. Ada satu pernyataan Smith Wigglesworth yang membuat saya tertarik. Dia katakan begini. Kalau Anda minta lebih dari 1 kali, berarti Anda tidak percaya.
Smith Wigglesworth kalau ngusir setan. Dan kemudian satu kali usir, setannya masih berbicara, masih bermanifestasi di tubuh itu. Dia tidak katakan begini, aku perintahkan engkau pergi dalam nama Yesus. Udah. Yang kedua kalinya dia hanya katakan begini, aku sudah perintahkan engkau pergi. Jadi sekarang pergi. Dia tidak akan ulangi lagi, aku sudah perintahkan engkau. Dan dia jelas katakan, kalau engkau meminta lebih dari satu kali kepada Tuhan, berarti engkau memang tidak percaya. Tapi kalau engkau memang meminta dengan iman satu kali, kemudian ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dari pihak Tuhan, Alfa dan Omega itu sudah terjawab. Tapi dari pihak kita yang hidup di dalam waktu ini, ya, ini dalam perjalanan. Tetapi bagi Tuhan, awal dan akhir tidak ada bedanya. Tidak ngerti, saya juga tidak ngerti. Mari kita bersama-sama terima dengan iman. Inilah kehidupan ilahi. Ya. Ketika engkau percaya, engkau akan mendapat. Ketika engkau mencerna dan terus mencerna, engkau tidak akan pernah mendapat. Hidup berdasarkan percaya. Tetapi untuk saat ini, ayo yang kita pelajari. Yesus adalah penyembuh dan Yesus melakukan kesembuhan. Penyakit datangnya dari roh jahat, penyakit datangnya dari dosa. Dosa sudah jelas dihancurkan oleh Yesus sehingga kita punya hak untuk sembuh. Setan, kalau setan, Tuhan sudah mengurapi kita untuk mengusir setan sehingga kita juga bisa sembuh dan pasti sembuh. Kemudian yang terakhir adalah kesembuhan adalah kehendak Tuhan. Jangan takut untuk menerima kesembuhan, jangan merasa bersalah untuk hidup sehat tanpa penyakit. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.